Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa SMP dan MTS seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian yang kedua. Siswa-siswi sekalian, pada video sebelumnya kita telah membahas hakikat dan teori kedaulatan, dan kali ini kita akan membahas bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Siswa sekalian, dalam melaksanakan kedaulatan, negara Indonesia menganut beberapa teori kedaulatan, di antaranya teori kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat pada yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang kedua, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Teori kedaulatan hukum. Hal ini dapat dilihat pada yang pertama, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, berdasarkan paparan di atas, maka prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan yang keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Siswa sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita pada syarat pemerintahan yang demokratis. Menurut Budiarjo, untuk mewujudkan pemerintahan demokratis atau pemerintahan yang sejalan dengan kedaulatan rakyat, harus memenuhi persyaratan di antaranya. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat,
kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat dan beroposisi. Dan yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Nah, siswa sekalian, prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Secara harfiah, demokrasi memiliki pengertian pemerintahan rakyat. Dan sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, negara Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bermakna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, azas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat berarti sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Nah, agar dapat menghasilkan keputusan yang memuaskan, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat. Yang ketiga, dalam mengemukakan pendapat harus menggunakan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, dibandingkan dengan demokrasi di negara yang berpaham liberal dan sosialis, demokrasi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang lebih. Dan berikut ini perbedaan ciri-ciri yang menonjol pada ketiga sistem demokrasi. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mengakui hak milik perorangan. Yang kedua, keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Yang ketiga, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Yang keempat, tidak dikenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi. Yang kedua, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ketiga, memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau sekuler. Dan yang keempat, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi sosialis. Yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi.
Yang kedua, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. Yang ketiga, tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan. Dan yang keempat, suara mayoritas kelompok besar yang menentukan segalanya. Nah, siswa-siswi sekalian, pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Agar dapat diselenggarakan secara demokratis, pemilihan umum harus memenuhi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, langsung, yang berarti rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai hati nurani. Yang kedua, umum, yang artinya pemilu berlaku untuk semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, bebas, yang artinya rakyat sebagai pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, rahasia, yang artinya rakyat sebagai pemilih dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun. Yang kelima, jujur, yang artinya penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keenam, adil, yang artinya setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Siswa-siswi sekalian, peranan rakyat dalam pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengisian keanggotaan MPR. Hal ini tertuang di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, pengisian keanggotaan DPR pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD pada pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden pada pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang kelima, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada bagian kedua, kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi pada pembahasan kita pada bagian yang ketiga. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.